Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobon Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menceritakan tentang menaklukkan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu adalah yang ada di dalam diri kita ya, bukan dari yang luar, tetapi yang ada di diri kita. Ketika kita tidak bisa melawan atau menaklukkan hawa nafsu kita, kita akan sewenang-wenang, kita akan pengen apa aja harus gitu ya, itu tidak bisa menaklukkan hawa nafsu kita, atau kita tidak bisa menahan amarah atau emosi ya sahabatku semuanya. Bagaimana caranya? Yuk kita simak lagi sahabat-sahabatku semuanya, jangan di skip ya. Kita saksikan isi dari cerita selanjutnya sahabatku semuanya. Jika ilmu ini bermanfaat, share ya kepada teman-teman kalian semuanya yang ada di sana. Yuk sahabatku semuanya, kita lanjutkan ya. Andai kata kebenaran itu menuntuti hawa nafsu mereka ya, pasti binasalah langit dan bumi ya. Langit dan bumi ini akan binasa ya dengan hawa nafsu ya sahabatku semuanya. Dan semua yang ada di dalamnya, sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, yaitu Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu ya, itu terdapat di surah Al-Mu'minun ayat 71. Nah, sahabat Kobun Salim dimanapun kalian berada, dikisahkan dalam sebuah kitab abad ke-8 Hijriah karya seorang ulama Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaqirir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal terlebih dahulu ya. Ini dulu yang diciptakannya yaitu akal dulu, akal. Sesudah itu Allah terlebih dahulu daripada nafsu. Jadi si akal dulu sebelum nafsunya ya sahabatku semuanya. Selanjutnya Allah setelah akal diciptakan, Allah bertanya pada akal ya. Kepada akal Allah bertanya, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Itu kata Allah ya ke si akal. Dan maka akal pun menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi si akal ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh menghadap kepada Allah, dia langsung menghadap ya sahabatku semuanya. Itulah akal. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali ya sahabatku semuanya. Bertanya kepada siapa? Kepada si akal tersebut. Siapakah aku? Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang doib dan lemah." Itu ya. Jadi si akal itu ditanya oleh Allah, "Siapa aku?" Dan akal pun menjawab, "Engkau adalah Robku ya, Tuhanku yang menciptakanku," gitu ya. Dan hamba ini adalah doib atau lemah ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya sahabatku semuanya, "Wahai akal, ya, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Terus setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu ya, nafsu, dan Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, ya, menghadaplah kamu." Itu perintah Allah ya ke si nafsu sekarang ya. Allah bertanya ke si nafsu suruh menghadap kepada Allah ya. Terus setelah Allah menyuruh si nafsu tersebut ya menghadap Allah, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Itu kata si nafsu ya. Itulah nafsu ya sahabatku. Mendengar jawaban nafsu, Allah Subhanahu wa taala murka dan menyiksanya di neraka Jahim selama berapa tahun coba? 100 tahun. Itu si nafsu
direndam di api neraka jahim itu tidak sedikit, tidak sebentar, tetapi 100 tahun ya. Lalu setelah dikeluarkan dari neraka, ya, si nafsu itu dikeluarkan lagi dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali ya ke si nafsu ya. Siapakah engkau dan siapakah aku? Itu kata si nafsu kembali menjawab ya. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Itu perbedaan si akal dan si nafsu. Ketika Allah bertanya ya, mendengar jawaban si nafsu, Allah Subhanahu wa taala kembali memasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun lagi, sahabatku semuanya. Wow. Berarti si nafsu itu udah 200 tahun ya dibakar di dalam neraka ya, sahabatku semuanya. Selanjutnya, setelah dikeluarkan dari neraka, Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali, siapakah engkau dan siapakah aku? Akhirnya nafsu mengakui dengan menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Itu ya sahabatku semuanya, si nafsu ya. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa ya, karena dengan puasa hawa nafsu kita itu akan lemah, akan rendah ya, tidak bergejolak dengan bisa berpuasa ya. Jadi ketika kita ingin mengendalikan hawa nafsu kita, kita harus senantiasa berpuasa ya, supaya perut kita itu kosong, tenaga tidak ada, dan nafsu juga akan melemah ya. Nah, selanjutnya sahabatku semuanya, nafsu ada dalam diri manusia ya. Jadi di setiap manusia itu mempunyai nafsu ya. Mempunyai hawa nafsu atau nafsu ya, sahabatku semuanya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan akal dan nafsu ya ke dalam diri manusia. Jadi ini cuma apa? Raga. Terus di dalamnya ada hawa nafsu, keinginan ya. Terus Allah kasih juga akal pikiran dan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah keinginan ya, sahabatku semuanya, itu ya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala masukkan akal dan nafsu ke dalam diri manusia. Pertentangan antara akal dan nafsu seringkali terjadi ya. Ada kalanya di saat iman kita lemah, ya, iman kita lemah, nafsu menguasai diri kita sehingga kita mengikuti kemauannya ya. Namun ada kalanya juga di saat iman kita kuat, akal yang kita ikuti, hawa nafsu akan mendorong kepada kehancuran. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 71. Manusia mengikuti hawa nafsunya juga akan menjadi orang-orang yang merugi ya, sahabatku semuanya. Seperti yang pernah terjadi pada putra Nabi Adam alaihissalam, yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 30 ya. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi ya. Namun bagi manusia yang bisa menahan diri dari hawa nafsunya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga seperti yang tertuang dalam surat An-Naziat ayat 40 dan ayat 41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi dikendalikan ya hawa nafsu kita ya, jangan
umbar ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di bumi ini dengan berimbang ya. Ada nafsu membuat hidup manusia lebih nikmat. Manusia akan musnah apabila tidak ada nafsu ya. Tanpa adanya nafsu makan manusia akan mati. Begitu pula tanpa ada nafsu terhadap lawan jenis, manusia juga tidak akan memiliki keturunan. Jadi memang hawa nafsu itu perlu, tetapi kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri ya sahabatku semuanya. Jangan berlebihan. Menaklukkan hawa nafsu, bagaimana cara menaklukkan hawa nafsu yang ada di diri kita? Manusia memiliki 1001 keinginan yang apabila telah terpenuhi semuanya, maka ada muncul 1001 keinginan berikutnya. Itulah hawa nafsu yang mendorong manusia untuk selalu merasa kurang ya. Setan juga akan selalu menggoda manusia untuk mementingkan hawa nafsunya ya daripada ini akalnya. Selanjutnya, itulah ujian berat manusia dalam hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia, ya, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu pertama siapa? Ternyata wanita, ya. Terus siapa lagi? Anak-anak. Siapa lagi? Harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ternak, dan sawah ladang ya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat kembali yang baik, yaitu adalah surga ya. Sedemikian hebat peranan hawa nafsu ya dalam hidup manusia. Bagaimana cara menaklukkannya? Pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azabnya. Selanjutnya, dengan bersyukur hati menjadi tenang sehingga akal berperan lebih dominan daripada nafsu ya. Semua yang kita miliki dan lakukan di dunia ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Hal tersebut difirmankan Allah Subhanahu wa taala yaitu dari berbagai macam godaan setan ya. Nah, dalam surah At-Takasur ayat 8, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Jadi, kenikmatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat ya, yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Jadi, bagi kalian semuanya ya, jangan mengumpul terus harta benda ya, semuanya itu akan ditanya. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang kedua ya, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam godaan ya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbagai macam godaan sebagaimana Rasulullah berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa yang disebutkan dalam sebuah hadis, dan kami berlindung kepadanya dari kejahatan jiwa kami dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Jadi ya, berlindung dulu untuk diri kita sendiri ya. Jiwa kita ini nih jahat atau tidak, jiwa kita ini gimana, emosional atau tidak, itu ya. Jadi tetap jiwa kita yang akan dipertanggungjawabkan sahabatku semuanya. Selanjutnya ketiga adalah berdoa memohon petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan hidayah kepada orang-orang yang meminta petunjuk kepadanya ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, hai hambaku, kamu sekalian berada dalam kesesatan kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Oleh karena itu, mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepadamu ya. Itu sahabatku semuanya.
Jadi kita harus sering meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada di ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Fatihah ya, tunjuki kami jalan yang lurus ya sahabatku. Nah, selanjutnya semoga kita termasuk ya orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Amin Allahumma amin. Nah, itu ya sahabat-sahabatku semuanya, ternyata Allah menciptakan kita di dunia ini, ada nafsu kita berada di dalam diri kita, ada akal pikiran kita berada di dalam diri kita, dan ini hanya casing ya sahabatku semuanya. Dan Allah akan menilai diri kita, yaitu dari kita, apakah kita bisa menahan hawa nafsu kita, jiwa kita, hati kita, semuanya apakah dipergunakan di jalan yang Allah ridho atau dipergunakan di jalan yang Allah tidak ridho sama sekali ya. Itulah sahabat-sahabatku semuanya tentang hawa nafsu ya, menaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel ini. Dan ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat ya sahabatku semuanya dimanapun kalian berada. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana, mudah-mudahan nafsu kita bisa dikekang, bisa melakukan dengan cara berpuasa, berdoa, dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and komennya, share kepada teman-teman kalian semuanya bila ilmu ini bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.